kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini sangat penting dalam gereja, dalam sebuah organisasi. Nah, ini arti daripada pemimpin itu. Yang pertama dikatakan melalui teori adalah orang-orang yang membimbing dan mengarahkan orang-orang lain. Itu definisi daripada kepemimpinan yang pertama. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang dapat menggerakkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya. Ini pemimpin. Ini kita bahas dulu dari pemimpin, baru nanti kepemimpinan. Itu pengertian yang kedua. Sedangkan pengertian yang ketiga, pemimpin dikatakan bahwa orang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan ikut bertanggung jawab kepada orang-orang bawahannya terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan di bawah pimpinannya. Itu ada ketiga hal ini, arti yang namanya pemimpin atau yang namanya leader. Nah, pertanyaannya, dari ketiga ini mana yang harus kita pakai? Mana yang harus kita terapkan dalam sebuah kepemimpinannya kita? Jadi yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang diarahkan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dari segi kepemimpinan. Ini kesimpulan daripada pengertian pemimpin secara teori. Dan kita beralih lagi, menurut para pakar kepemimpinan, mereka mengartikan kepemimpinan itu dengan makna dan arti yang sangat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita akan mencoba melihat dari segi arti atau dari segi pandangan para pakar-pakar kepemimpinan. Ini menurut Giriok. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Itu menurut daripada Gary. Kalau kita tadi membahas yang namanya pemimpin, secara kita langsung ke tindakan, yaitu tentang kepemimpinan daripada pemimpin tersebut. Ini menurut Gary. Sedangkan menurut yang lainnya pasti sangat berbeda-beda. Nah, kita perlu tahu bahwa kepemimpinan memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda juga. Sebuah definisi biasanya tergantung pada perspektif kepribadian, filosofi, nilai-nilai, dan profesi mereka yang mendefinisikannya atau yang mengartikannya dalam bentuknya yang paling mendasar. Kepemimpinan didefinisikan sebagai seni menggerakkan orang lain untuk
ingin memperjuangkan aspirasi bersama. Itu yang namanya kepemimpinan. Kita akan mencoba melihat teori selanjutnya, biar kita memahami apa itu yang namanya kepemimpinan, sehingga dalam memimpin sebuah organisasi, komunitas, dan lain sebagainya, kita bisa mengerti dan tahu apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Untuk apa kita dikenal sebagai seorang pemimpin, tapi kepemimpinannya kita menjadi buruk? Nah, kita mencoba melihat menurut Keith Davis. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk mencari tujuan yang sudah ditetapkan dengan antusias, atau juga sebagai faktor manusia yang mengikat suatu kelompok bersama dan memotivasinya menuju sasaran atau tujuan. Itu menurut Keith Davis mengatakan bahwa kemampuan membujuk orang lain. Kalau secara teori ini sangat bagus sekali, bahwa kita harus mengikat suatu kelompok bersama dan memotivasi mereka menuju tujuan, menuju hal-hal yang harus akan kita capai. Nah, kita lihat menurut Bushra mengatakan bahwa secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Oleh karena itu, pemimpin dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Itu menurut dari pakar yang satu ini, menurut Bushra. Nah, kita juga harus tahu bahwa pemimpin itu tidak semua orang bisa memilikinya. Itu daripada pemimpin. Dan pemimpin itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang profesional atau orang yang benar-benar mempunyai jabatan yang tinggi, punya gelar yang banyak, punya pengetahuan yang banyak. Walaupun secara teori dunia mengatakan bahwa pemimpin itu harus benar-benar sesuai dengan teori yang mereka ungkapkan, yang mereka temui, yang mereka sudah teliti secara ilmiah. Nah, dari berbagai definisi kepemimpinan yang sudah kita uraikan tadi, mana yang harus kita ikuti atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pemimpin? Ini pertanyaan besar bagi Anda dan saya dalam menjalankan yang namanya kepemimpinan kita di setiap organisasi atau komunitas.
Nah, pertanyaannya lagi, apakah ini hanya dijalankan dalam organisasi atau komunitas? Ataukah apakah kita sebagai anak Tuhan? Nah, ini masuk. Apakah kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti pola dunia untuk menerapkan cara kepemimpinannya? Ini sudah lebih spesifik lagi, sudah lebih dalam lagi untuk masuk secara alkitabiah. Ataukah kita perlu terus menerapkan berbagai teori-teori tentang kepemimpinan yang sudah diuraikan oleh para pakar-pakar leadership tadi, baik itu menurut Davis, baik itu menurut Bushro dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pemimpin yang jatuh, bahkan cepat menyerah dan tidak tahu arah kepemimpinannya tertuju mau kemana. Dia hanya sekedar melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dia tidak mengerti tentang apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Sehingga di pertengahan, bahkan di awal kepemimpinannya, bisa kacau balau. Nah, pertanyaan yang lebih spesifik lagi, untuk menjawab persoalan ini semua, di mana kita menemukan jawabannya? Kita temukan jawabannya hanya di dalam firman Tuhan. Mari kita melihat dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya akan membacakan kepada kita semua, saudaraku. Judul perikopnya ini, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Sekali lagi, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkannya pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pasal 3 ini, kenapa harus dituliskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat pada saat itu? Ini Paulus menuliskan sebagai suatu bekal bagi seorang anak buahnya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia menuliskan
supaya Timotius bisa mengepalai, bisa memimpin jemaat-jemaat yang ada pada saat itu, sehingga Timotius ini tidak mudah untuk menyerah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus menyuruh Timotius di jemaat Efesus, dia menuliskan ini juga dalam kriteria seorang pemimpin. Demikian juga waktu Titus diutus ke jemaat Kreta, dia menuliskan hal yang sama. Seorang pemimpin itu tidak dilihat dari gelarnya sudah berapa, tidak dilihat dari nominal uangnya sudah mempunyai berapa. Karena kepemimpinan itu tidak boleh ditopang oleh uang yang banyak atau harta atau jabatan. Tapi kepemimpinan itu harus berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan yang ada dalam 1 Timotius ini. 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Di sini dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kualifikasi yang benar-benar menurut standar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin yang harus menjadi teladan bagi setiap kepemimpinannya? Kita sudah mengerti tadi secara etimologi pemimpin itu seperti apa. Pemimpin itu artinya membimbing atau menuntun. Pemimpin itu dibimbing atau dituntun. Sedangkan kepemimpinan itu suatu tindakan daripada pemimpin tersebut, yaitu mengarahkan orang-orang bawahannya ke sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Kalau seandainya dia tidak tahu tujuannya mau kemana, dia tidak tahu arah kepemimpinannya mau kemana, bagaimana bawahannya bisa mengikutinya, bisa meneladaninya. Nah, dari mana kita tahu kalau pemimpin atau cara kepemimpinan tersebut seorang pemimpin tidak beres? Kita melihat dari 1 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ke-7 ini. Kita melihat dari ayat 2. Ini kalau seandainya kepemimpinan tersebut sudah mulai tidak beres dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dan terlebih-lebih dalam keluarganya. Dari mana kita tahu? Yang pertama, dia tidak menerapkan yang namanya orang yang tak bercacat. Artinya dia tidak suci.
Itu pertama. Apalagi kalau seandainya dia mempunyai banyak pasangan atau yang namanya berpoligami. Jangankan berpoligami, apalagi kalau seandainya dia selingkuh daripada istrinya. Nah, itu sudah tidak layak kepemimpinan tersebut. Kalau sebentar-sebentar dia lengket sama perempuan lain, dia bilang, oh ini bawahan saya, oh ini teman saya, tetapi dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui bahwa kepemimpinan itu sangat-sangat banyak sekali pantangannya untuk supaya tidak kita lakukan. Tapi kita harus melakukan sesuai dengan kualifikasi kepemimpinan. Apalagi kalau seandainya kepemimpinan itu sudah tidak beres. Dia mabuk. Cobakan ya saudara, kalau seandainya ada orang mabuk, sedang mabuk ya, dia menghadiri atau memimpin rapat di sebuah organisasi, kira-kira untuk melaksanakan rapat tersebut ada rasa kedamaian enggak? Bisa terarah dengan baik enggak? Kalau seandainya pun seorang pemimpin yang sedang mabuk memimpin rapat, mengadakan rapat, otomatis bawahannya bisa kacau balau. Bawahannya bisa sambil beraduk mulut. Bawahannya bisa sambil bertengkar dengan yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini semua adalah pemimpin. Engkau dan saya disebut sebagai seorang pemimpin. Walaupun kepemimpinan kita berbeda-beda, ada yang dipakai Tuhan untuk memimpin dalam satu organisasi orang percaya, ada yang dipakai Tuhan untuk memimpin organisasi secara dunia, ada yang dipakai Tuhan untuk memakai dalam keluarga besarnya. Kita ini sering dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga besar kita. Bagi yang sudah mempunyai istri, jadilah pemimpin yang baik. Terapkanlah kepemimpinan yang baik sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan yang ada dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ke-7. Terapkan yang namanya harus tak bercacat atau harus suci. Terus harus benar-benar menyayangi istrimu. Tidak boleh berselingkuh. Harus menahan diri. Menahan diri dalam arti ketika ada sesuatu hal yang berusaha untuk mengacaukan pikiranmu, kamu tetap menahan diri. Karena godaan iblis itu sangat cepat sekali. Kemudian apa lagi? Harus berhikmat, harus bijaksana. Contohnya, ketika ada masalah, jangan cepat emosi, jangan cepat menyerah, jangan cepat berputus asa. Itu hal-hal yang membuat kepemimpinan kita bisa jatuh. Hal yang pertama adalah cepat emosi. Tidak mau tahu, tidak mau mengenal yang namanya firman Tuhan. Pokoknya PP, bos. Coba lihat dulu ketika Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Dia rela berkorban. Dia
dia rela memberikan hidupnya. Itu pun bukan dosanya sendiri, tapi dosa kita. Di situ dia memberikan teladan kepada kita. Nah, kita menuju ke pembahasan kita tadi. Kita harus menahan diri. Terus kalau ada apa-apa, ada masalah, ada yang namanya ketidakcocokan dalam pendapat satu dengan yang lain, kita harus bijaksana. Dalam arti kita meminta bimbingan, kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita. Jangan cepat-cepat kita emosi, jangan cepat-cepat kita mengambil jalan pintas. Karena kepemimpinan itu tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Jangan harap dalam kepemimpinan kita tidak ada masalah. Jangan harap dalam kepemimpinan kita tidak ada yang namanya rasa egois. Jangan harap dalam kepemimpinan kita selamanya kita dihormati. Jangan harap dalam kepemimpinan kita tidak ada problema. Bahkan dalam kepemimpinan kita banyak dilema yang harus kita pilih. Banyak dilema yang harus terjadi. Di situ kita membutuhkan yang namanya hikmat, kebijaksanaan untuk memilih mana yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Seterusnya kita harus sopan, harus suka menolong, memberikan tumpangan kepada orang lain. Tidak boleh egois. Dan ini yang lebih bagus lagi, kita harus cakap mengajar orang. Bagaimana kita memimpin orang kalau seandainya kita tidak ada kecakapan dalam mengajar mereka. Terus apa yang mereka dapatkan dari kita seorang pemimpin? Ya tidak ada dong. Makanya kita harus membekali diri kita. Kita harus belajar terus-menerus. Kita tidak pemabuk, kita tidak pemarah, tetapi kita peramah. Kita menciptakan damai, bukan menciptakan keributan. Kita tidak boleh menjadi hamba mammon. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Karena kebanyakan pemimpin sekarang ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pemimpin yang jatuh hanya karena mammon. Banyak pemimpin yang jatuh hanya karena uang. Ada yang namanya korupsi, ada yang namanya merebut jabatan demi uang. Nah, dalam hal seperti begitu sudah banyak sekarang ini. Dan itu kalau seandainya kita tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis kita terpaku dengan pemimpin yang menjadi budak mammon atau budak uang. Ya, kita harus hindari dalam kehidupan kita. Bukan dalam arti kita tidak membutuhkan yang namanya uang, tapi kita membutuhkan uang dalam arti yang sebenarnya. Uang itu bukan segalanya, tapi uang itu menjadi salah satu sarana kita untuk menjalankan, untuk memfasilitasi yang namanya kepemimpinan. Bukan dalam arti kalau sudah ada uang di depan Anda, saudaraku,
kepemimpinan Anda sudah tidak ada lagi. Makanya nanti terjadi yang namanya korupsi. Terus apa lagi, saudaraku? Kita harus menjadi kepala keluarga yang baik dalam keluarga kita. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, dia sebagai seorang pemimpin besar dalam hal agama, dalam hal dunia, tapi lihat keluarganya. Keluarganya tidak terurus dengan baik. Tapi yang Tuhan mau itu, pertama kita mulai dari diri kita, memimpin diri kita, kita terapkan kepemimpinan kita dalam diri kita. Kedua, berjalan dengan keluarga besar kita, baru beranjak di komunitas yang sedang kita pimpin. Otomatis kalau kita menjadi kepala keluarga yang baik di tengah-tengah keluarga besar kita, maka kita mendapatkan kehormatan dari keluarga kita, dari anak-anak kita, bahkan dari sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengoreksi diri kita. Seberapa jauh selama ini kita menerapkan kepemimpinan kita, apakah sudah menurut standar kebenaran firman Tuhan, atau kita menuruti yang namanya hanya menurut teori-teori dunia. Ini yang perlu kita harus waspadai. Bukan dalam arti teori dunia itu, teori kepemimpinan secara duniawi tidak berguna, boleh berguna, tapi bukan itu satu-satunya. Yang menjadi satu-satunya teori untuk menjalankan kepemimpinan kita adalah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa berandai-andai dalam kehidupan ini. Dalam arti bahwa kita tidak bisa berandai-andai untuk menyamakan diri kita dengan orang lain. Contohnya, seandainya aku hidup di tengah-tengah keluarga yang menjadi figur publik, seandainya aku dilahirkan dari keturunan seorang pemimpin yang terkenal, seandainya aku terlahirkan di keturunan orang kaya, seandainya aku dilahirkan di keluarga yang benar-benar menjadi pemimpin seluruh dunia. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita dilahirkan dengan keluarga yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda, dengan peristiwa yang berbeda. Kita tidak boleh memilih itu. Tetapi yang menjadi pilihan kita sekarang apa? Ya, kita pilih harus mau menjadi pemimpin sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita harus memilih menjalankan kepemimpinan kita dimanapun kita berada sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat susah, Bapak Ibu.
saudaraku, banyak orang yang kepemimpinannya seakan-akan rohani. Banyak orang kepemimpinannya seakan-akan bagus, tapi kenapa di kemudian hari dia bisa jatuh? Yaitu tadi, karena dia hanya menyerapkan secara teori saja. Dia tidak mengenal kepemimpinan yang menurut standar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku, ayo mari sekarang jangan lagi menjadi pemimpin yang hanya asal-asalan. Karena Anda dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin dengan kepemimpinan yang sama, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita terapkan dengan peristiwa yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, dan situasi yang berbeda, tapi caranya sama, yaitu menurut kebenaran firman Tuhan tadi. Seperti Paulus mengatakan kepada Timotius, "Hei Timotius, kamu jangan hanya asal-asalan memimpin jemaat di Efesus. Kamu harus bisa menerapkan hal-hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Kamu harus suci dan segala macam sampai menjadi keluarga yang baik di keluarganya, menjadi kepala keluarga yang baik dan dihormati oleh keluarganya. Sehingga kamu nanti bisa memimpin jemaat-jemaat di sana. Tapi kalau kamu hanya menerapkan sesuai dengan apa perkataan buku, apa perkataan pakar-pakar pemimpin, memang bisa. Tapi hanya 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, setelah itu buyar semua, hancur semua. Tapi syarat kepemimpinan yang diberikan Paulus ini kepada Timotius adalah syarat yang paling top. Syarat yang tidak bisa kita temukan di buku-buku lain. Syarat yang sangat mujarab sekali. Syarat yang dahsyat sekali untuk kita menjalankan kepemimpinan kita. Makanya saudaraku yang sekarang mendengarkan audio ini, bahkan yang sedang menjalankan kepemimpinannya, ayo silakan baca 1 Timotius, surat 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Baca itu aja dulu deh. Kalau seandainya sudah benar-benar memahami syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik itu, yang paling efektif itu, yang paling berdampak itu, baru saya percaya dan saya yakin kepemimpinan Anda menjadi lebih baik dan banyak orang yang diberkati, banyak orang yang meneladani Anda, dan Anda akan diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin itu, ingat ya saudara, pemimpin itu tidak boleh berusaha untuk dihormati. Pemimpin itu tidak boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Tetapi biarkanlah Tuhan yang memperkenalkan dirimu. Biarkanlah Tuhan yang mengangkat derajatmu.
sehingga banyak orang diberkati melalui kepemimpinan Anda. Karena kepemimpinan dunia hanya bersifat sementara, dan kepemimpinan dunia bersifat mencari kemuliaan, bukan untuk mengarahkan orang tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, jika Anda saat ini sedang mengalami yang namanya keterpurukan dalam kepemimpinan Anda, segera berubah dan terapkan surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-7 ini. Kalau seandainya Anda bertobat dari kepemimpinan Anda yang lama dan mengikuti kepemimpinan yang baru ini, kita yakin dan percaya Anda menjadi pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemimpin yang benar-benar dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita tahu sekarang ini, pemimpin tidak ada esensinya lagi. Pemimpin tidak banyak orang melakukan kepemimpinannya sesuai dengan kepemimpinan yang sudah Tuhan sediakan. Pemimpin sekarang ini kebanyakan mereka menerapkan kepemimpinan mereka sesuai dengan ego mereka masing-masing. Pertama, mencari kehormatan supaya bisa dihormati dimanapun ia berada. Kedua, untuk mencari jabatan. Ketiga, untuk mencari yang namanya uang yang banyak. Makanya pemimpin yang benar-benar berfokus pada kepemimpinan dunia tidak lama dan tidak bertahan, sehingga menuju yang namanya kejatuhan. Jangan salah Bapak Ibu, jangan salah saudara. Dalam kepemimpinan kita banyak bawahan juga yang sedang menguji kita, yang dipakai Tuhan untuk menguji kita. Dengan cara apa? Ya, kita dilatih bagaimana supaya kita bisa menahan diri. Kalau seandainya bawahan kita sedang memperlakukan kita atau sebagai pemimpinnya tidak baik dan tidak menghormati, dengan cara apa yang kita lakukan? Ya, kita terapkan yang namanya harus bijaksana untuk menghadapi itu semua, harus menahan diri. Jangankan pemimpin yang sudah menerapkan hal ini semua, jangankan pemimpin yang tidak menerapkan hal ini, tapi pemimpin yang menerapkan hal ini, di tengah kepemimpinannya juga ada ujian yang dilakukan oleh, yang diberikan oleh bawahannya. Karena bawahan itu tidak semuanya bisa sama pikirannya, tidak semua sama motivasinya. Ada bawahan yang hanya mencari sensasi, ada bawahan yang hanya supaya dia bisa menjadi seperti bosnya sendiri, menjadi pemimpinnya sendiri dengan cara yang tidak baik. Ada juga bawahan yang berusaha menggagalkan kepemimpinan kita. Makanya bawahan itu berbagai macam dan beragam-ragam ya.
sifat dan karakter manusia itu sangat berbeda-beda. Untuk itu, jika Anda ya saudaraku mengalami yang namanya frustrasi, stres dalam menjalani kepemimpinannya, ayo bangkitlah sekarang. Silakan baca firman Tuhan, surat Timotius 1 pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Di situ secara spesifik diuraikan kepada kita semua seperti apa kualifikasi pemimpin yang baik dan handal dan kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudaraku menerapkan hal ini, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita, asalkan kita benar-benar menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Jangan pernah kita mengarahkan pikiran kita ke hal-hal duniawi, karena itu bersifat fana. Tapi kita arahkan pikiran kita ke hal-hal surgawi, ke hal-hal rohani. Maka untuk itu siapapun saudaraku yang sedang mendengarkan audio ini, mungkin saat ini Anda tidak merasa ada kejanggalan dalam kepemimpinan Anda. Tapi siapa tahu ke depan ada. Ingat firman Tuhan ini. Karena dalam kepemimpinan kita perlu diuji. Karena Tuhan mengatakan dalam Amsal, manusia menajamkan sesamanya. Dan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita perlu diuji menjadi pemimpin yang murni. Sama seperti kalau kita melihat emas, tidak menjadi langsung emas kalau seandainya tidak melewati yang namanya pengujian, pemurnian. Dia harus diproses dulu. Demikian juga kita menjadi pemimpin yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, perlu diuji, perlu dimurnikan, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Kita perlu diuji, kita perlu diproses dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami dalam kepemimpinan kita. Kita jangan mudah putus asa, kita jangan mudah menyerah. Tapi kita ingat akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa kepemimpinan kita itu bukan berpusat kepada manusia, tapi haruslah berpusat kepada Kristus, supaya Kristus saja yang dimuliakan, supaya Kristus saja yang dikenal. Saudaraku yang sekarang ini sedang menjalankan kepemimpinan dalam gereja, bahkan dalam komunitas apapun, sadarlah akan diri kita. Apakah kita sudah menerapkan syarat untuk atau kualifikasi untuk menjadi pemimpin yang baik,
dan berkenan di hadapan Tuhan. Kepemimpinan Kristen itu tidak dilihat dari segi hartanya, dari segi jabatannya, dari keturunan mana, tapi kepemimpinan Kristen itu, kepemimpinan yang efektif itu, kepemimpinan yang berdampak itu dilihat dari hal-hal yang sudah kita lihat di surat 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ke-7 tadi. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah, yang kudus di hadapan Allah? Apakah kita sudah menjadi orang yang tidak menjadi pemabuk lagi? Apakah kita orang yang membawa damai? Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana dan menahan diri dalam situasi apapun yang terjadi? Apakah kita sudah menjadi kepala keluarga yang baik di tengah-tengah keluarga kita? Itu kita koreksi semua dulu, saudara. Pemimpin yang baik itu harus menerapkan hal-hal yang sudah diterapkan dan diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Jangan kita berjalan, jangan kita memimpin hanya sesuai dengan ego kita masing-masing. Karena banyak orang yang di luar Kristus juga menjalankan kepemimpinannya, berjalan dengan lancar, tapi tidak menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga akhir kepemimpinannya menjadi hanya tuntunan yang menjadi buruk di publik, apalagi di hadapan Tuhan. Tapi kita rindu kepemimpinan kita itu menjadi berkenan. Itu yang paling utama di hidup kita, itu menjadi berkenan di hadapan Allah. Itu tujuan kepemimpinan kita. Kedua, banyak publik yang diberkati. Bukan menjadi banyak publik yang menilai kita menjadi pemimpin yang buruk. Ingat, saudaraku, pemimpin itu tidak boleh mengungkit masa lalunya. Kalau masa lalu pemimpin itu buruk, ya jangan diungkit lagi. Jangan dijadikan itu sebagai teladan bagi bawahannya. Tapi majulah ke depan untuk menceritakan hal-hal rohani yang mengubahkan. Karena masa lalu tidak membawa masa depan menjadi cemerlang. Karena masa lalu tidak membawa yang namanya kedamaian. Karena masa lalu tidak membawa kita untuk menjadi sukses dalam kepemimpinan kita. Dan masa lalu kita tidak menjadikan kita pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu stoplah dari sekarang untuk menceritakan masa lalu Anda. Jika Anda sudah bertobat, tapi sekarang jadilah pemimpin yang menceritakan hal-hal yang menguatkan bawahanmu. Memang banyak pemimpin atau banyak teman-teman yang mengatakan bahwa masa lalu itu perlu disaksikan supaya orang semua bisa melihat. Boleh saja, asalkan hanya satu kali disaksikan, dan itu dalam situasi yang berbeda. Ketika ada yang sudah rapuh dan ini, ya baru disaksikan seperti begitu. Tapi kalau seandainya diulang-ulang terus untuk disaksikan,
jangan-jangan engkau masih terpaku dengan masa lalumu. Ingat ya, masa lalu itu tidak membawa damai. Kalau bisa, lupakan masa lalu. Jangan diungkit kembali. Tapi majulah ke depan. Majulah terus. Kalau sudah kita menjadi pemimpin yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak melihat seberapa apa yang kita dapatkan, tapi Tuhan melihat kita sejauh mana yang kita lakukan, apakah sudah berkenan di hadapannya. Kalau seandainya kita hanya mengatasnamakan Tuhan dalam kepemimpinan kita, tapi tidak menerapkan hal-hal yang menjadi kualifikasi kepemimpinan, sama semuanya itu bohong. Sama semuanya itu menipu diri sendiri. Sama semuanya itu kita bertopeng di hadapan bawahan kita, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tahu seluk-beluk kehidupan kita, tetapi bawahan kita tidak mengetahuinya. Untuk itu jangan bertopeng di depan bawahan atau di depan orang yang sedang kita pimpin. Kita harus terbuka. Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka bagi mereka. Sehingga melalui kepemimpinan kita, mereka diberkati. Sehingga menjadi dalam kepemimpinan kita, mereka bisa menerapkan dalam keluarga mereka, dalam sekeliling mereka. Dalam kepemimpinan kita, mereka menjadi pembawa damai, pembawa surat Kristus kepada orang lain. Untuk itu, saudaraku, jangan kita berpikir kalau seandainya kita sudah contohnya membagikan sembako banyak, sudah merekrut banyak orang menjadi bawahan kita sudah sukses. No. Tetapi ketika kita membagikan syarat daripada kualifikasi seorang pemimpin yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka itu semuanya berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kepemimpinan kita ada berbagai macam persoalan yang sedang kita alami, tetapi kita menjadi tegar, kita menjadi kuat karena kita sudah mempunyai senjata yang sudah dikasih oleh Kristus. Sehingga iblis pun tidak bisa merebutnya kembali dalam tangan kita. Begitulah saudaraku, untuk menjadi pemimpin yang efektif, untuk menjadi pemimpin yang berdampak, supaya kita disebut sebagai pemimpin Kristen yang baik, kita harus menerapkan syarat yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkenan di hadapannya. Kita memimpin untuk membawa bawahan-bawahan kita, orang-orang yang kita pimpin, untuk mengenal Kristus, bukan untuk mengenal dunia. Tanpa kita bawa mereka untuk mengenal dunia, mereka sudah mengenal dunia. Kalau dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi kita bawa mereka untuk mengenal lebih dalam Kristus dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam keluarga mereka, sehingga
kita menjadi pemimpin surat yang terbuka, kita menjadi pembawa surat yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita. Demikian saja saudaraku, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.